dalam hukum kita sampai hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta itu tidak termasuk unsur penipuan. Pernah ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di mana seseorang merayu cewek untuk menjanjikan sesuatu, menjanjikan untuk dikawini segala macam, sehingga cewek itu melakukan hubungan badan. Waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis itu penipuan, tapi di kasasi dibatalkan. Karena apa? Sampai hari ini, tanda kutip, maaf, itunya perempuan, apa itu? Kelamin. Ya, maaf ya, secara hukum kelamin dari perempuan itu bukan termasuk barang, sehingga tidak tergolong penipuan, ya, tidak tergolong penipuan. Ya, berarti jadi kecuali yang mungkin bisa dilakukan adalah kalau diterbitkan surat misalnya ngaku bujangan, itu pemalsuan, ya, atau memakai undang-undang perkawinan, yaitu tanpa izin dari istri pertama. Tapi dia kan tidak nikah secara hukum dengan Inara, hanya nikah siri. Malah yang bahaya adalah si istri yang sah bisa melaporkan dugaan perzinahan. Itu bahaya loh, ya kan? Si istri yang sah yang sebenarnya lebih sebagai korban di sini bisa melaporkan dugaan perzinahan kalau benar terbukti apa yang ada dalam video dari CCTV tersebut. Aku sendiri penasaran, pengen nonton, tapi belum dapat gua videonya. Bagi dong. Berarti bisa dibilang Opung ini si Inara sampai hari ini hubungan cinta di mana seseorang mau menyerahkan bagian intimnya untuk dinikmati oleh cowok, bukan penipuan. Karena penipuan sampai hari ini hanya terhadap barang. Mungkin dalam KUH pidana yang baru nanti ada perubahan, tapi sekarang enggak. Berarti bisa dibilang Inara itu bumerang nggak sih? Jelas, saya mengatakan bahwa itu tidak boleh dikatakan tindak pidana penipuan. Ya, untuk illegal aksesnya? Ya, kalau ya, dan yang kedua dia juga tidak dinikahi secara sah. Nah, kalau dia dinikahi secara sah tanpa izin dari istri pertama itu pidana. Tapi kan dia tidak dinikahi secara sah. Ya kan? Sehingga yang bahaya malah istri sah bisa melaporkan perzinahan, dugaan perzinahan. Untuk illegal akses sendiri kan katanya dari mantan suaminya nih. Kenapa? Dari Illegal mantan suaminya access dapatnya, dan itu kan Kalau itu saya nggak tahu detail illegal access. masih tersambung dengan HP-nya. Nah, itu apakah masih bisa? Saya nggak tahu dalam detail kalau soal itu. Berarti bisa dibilang apakah ada izin atau tidak, saya nggak tahu. berarti Inara kalau laporan ke Polda bisa dibatalkan ya, Opung? Saya udah bilang bahwa menikmati kecantikan perempuan karena janji iming-iming bukan penipuan, itu aja. Berarti untuk saat ini mau harus Udah jawab aja bolak-balik. tindak hukum apa nih, Abang nih? Dalam hukum kita sampai hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta itu tidak termasuk unsur penipuan. Pernah ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di mana seseorang merayu cewek untuk menjanjikan sesuatu, menjanjikan untuk dikawini segala macam, sehingga cewek itu melakukan hubungan badan. Waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis itu penipuan, tapi di kasasi dibatalkan. Karena apa? Sampai hari ini, tanda kutip, maaf, itunya perempuan, apa itu? Kelamin. Ya, maaf ya, secara hukum kelamin dari perempuan itu bukan termasuk barang, sehingga tidak tergolong penipuan, ya, tidak tergolong penipuan. Ya, berarti jadi kecuali yang mungkin bisa dilakukan adalah kalau diterbitkan surat misalnya ngaku bujangan, itu pemalsuan, ya, atau memakai undang-undang perkawinan, yaitu
tanpa izin dari istri pertama. Tapi dia kan tidak nikah secara hukum dengan Inara, hanya Nikah siri. nikah siri. Malah yang bahaya adalah si istri yang sah bisa melaporkan dugaan perzinahan. Itu bahaya loh, ya kan? Si istri yang sah yang sebenarnya lebih sebagai korban di sini bisa melaporkan dugaan perzinahan kalau benar terbukti apa yang ada dalam video dari CCTV tersebut. Aku sendiri penasaran pengen nonton tapi belum dapat gua videonya. Bagi dong. Berarti bisa dibilang Opung ini si Inara Intinya sampai hari ini hubungan cinta di mana seseorang mau menyerahkan bagian intimnya untuk dinikmati oleh cowok bukan penipuan. Karena penipuan sampai hari ini hanya terhadap barang. Mungkin dalam KUH pidana yang baru nanti ada perubahan, tapi sekarang enggak. Berarti bisa dibilang Inara itu bumerang nggak sih? Yang jelas saya mengatakan bahwa itu tidak boleh dikatakan tindak pidana penipuan. Ya, untuk illegal aksesnya? Ya kalau ya, dan yang kedua dia juga tidak dinikahi secara sah. Nah, kalau dia dinikahi secara sah tanpa izin dari istri pertama itu pidana. Tapi kan dia tidak dinikahi secara sah. Ya kan? Hanya nikah siri Sehingga aja. yang bahaya malah istri sah bisa melaporkan perzinahan, dugaan perzinahan. Untuk illegal akses sendiri kan katanya dari mantan suaminya nih. Kenapa? Dari Illegal mantan suaminya access. dapatnya, dan itu kan Kalau masih itu saya nggak tahu detail illegal access. masih tersambung dengan HP-nya. Nah itu apakah masih bisa? Saya masuk nggak ke tahu dalam? detail kalau soal itu. Berarti bisa dibilang Apakah ada izin atau tidak saya nggak tahu. berarti Inara kalau laporan ke Polda bisa dibatalkan ya, Opung? Saya udah bilang bahwa menikmati kecantikan perempuan karena janji iming-iming bukan penipuan. Itu aja. Berarti untuk saat ini mau harus Gak udah jawab aja bolak-balik. tindak hukum apa nih, Abang nih?